Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Di video kali ini saya akan membahas tentang bahasa arsitektur. Saat ini tidak ada bahasa pemodelan yang khusus ditujukan untuk menggambarkan arsitektur enterprise. Hanya di subdomain seperti pemodelan proses bisnis dan desain perangkat lunak. Kemudian nantinya kita akan membahas beberapa bahasa untuk pemodelan bisnis dan teknologi informasi yang digunakan secara luas dalam menggambarkan bahasa arsitektur enterprise. Yang pertama di sini ada IDEF atau Integration Definition. IDF itu adalah metodologi fungsi pemodelan untuk menggambarkan fungsi manufaktur yang menawarkan bahasa pemodelan fungsional yang digunakan untuk menganalisis, pengembangan, kemudian rekayasa ulang, dan integrasi sistem informasi. Jadi pada sistem baru, IDF ini dapat digunakan untuk mendefinisikan permintaan dan membuat spesifikasi fungsi, dan kemudian digunakan untuk merancang dan implementasi desain yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau pada sistem yang sedang berjalan, IDF ini dapat digunakan untuk menganalisa fungsi yang dilaksanakan suatu sistem dan untuk mencatat mekanisme bagaimana fungsi tersebut dikerjakan. Saat ini terdapat 16 metode IDF, tapi yang paling sering digunakan di sini ada 3. Yang pertama ada IDF 0 atau pemodelan fungsional, kemudian IDF 3 pemodelan proses, dan juga IDF 1X pemodelan data. Selanjutnya di sini ada Business Process Modeling Notation atau BPMN. Organisasi yang berkembang itu mengakibatkan kompleksitas proses bisnis meningkat. Nah, kompleksitas ini bisa mengakibatkan proses bisnis itu sulit dipahami. Nah, supaya mudah dipahami, proses bisnis itu harus dimodelkan. Organisasi melakukan pemodelan tanpa standar. Jadi hal ini dapat mengakibatkan pemahaman yang tidak seragam. Makanya Business Process Modeling Notation atau BPMN itu adalah solusi dari kendala tersebut. Jadi BPMN itu adalah standar notasi grafis yang mendeskripsikan langkah logis dari suatu proses bisnis. Kemudian yang ketiga ada testbed. Testbed ini adalah bahasa dan metode pemodelan bisnis yang awalnya dikembangkan oleh Telematika Institute bersama dengan konsorsium perusahaan yang ditujukan untuk proses bisnis dan pemodelan organisasi yang target penggunanya itu sebagian besar adalah konsultan bisnis. Selanjutnya adalah Architecture of Integrated Information System atau ARIS, yaitu sebuah metode pemodelan proses bisnis yang dikembangkan oleh August Wilhelm Scheer. Jadi pemodelan proses bisnis di dalam ARIS ini merupakan sebuah proses 3 tahap yang dititik beratkan pada perbaikan siklus hidup proses bisnis yang berkesinambungan, yang meliputi perancangan, analisa, dan optimasi. Pemodelan dilakukan dengan berdasarkan konsep ARIS Host of Business Engineering yang mengintegrasikan proses itu tidak hanya dari proses bisnis organisasinya saja, namun bisa juga sampai pada proses bisnis dari sudut pandang teknologi informasi. Selanjutnya adalah UML. UML ini metode pemodelan secara visual sebagai sarana untuk merancang atau membuat software yang berorientasi objek. UML juga memberikan standar penulisan sebuah sistem blueprint yang meliputi konsep bisnis proses, penulisan kelas-kelas dalam bahasa program yang spesifik, kemudian skema database, dan juga komponen-komponen yang diperlukan dalam sistem software. Yang terakhir adalah Architecture Description Language atau ADL. ADL ini adalah bahasa pemodelan khusus domain untuk Enterprise Asset Management. Jadi ADL ini menyediakan seperangkat praktek umum untuk pembuatan visualisasi seperti
misalnya diagram alir data atau bagan organisasi. Sekian penjelasan saya mengenai beberapa bahasa arsitektur. Untuk yang sudah menonton dan menyimak, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.